Shalom Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom, Shalom Elohim dimanapun kita berada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, 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 praise the Lord. Pada saat ini mempelai sungguh bersuka cita, sangat berbahagia di dalam Tuhan. Kasih rahmat Tuhan selalu menyertai bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Satu hal yang aku ingin katakan kepada kalian, hai dunia tanah, bahwa pada saat ini keguncangan demi keguncangan telah terjadi dan telah menimpa kita pribadi lepas pribadi. Bukan saja guncangan langit dan bumi, tetapi goncangan iman, terlebih hati Anda yang terguncang pada waktu ini. Terutama pasukan 77 yang sangat aku kasihi. Mengapa iman kalian terguncang, hai Thomas, Petrus, Yudas, hai kalian orang-orang munafik, hai kalian pendusta, hai kalian para naga-naga masih bersatu dengan roh-roh dunia, masih terpikat, terbuai dengan roh-roh dunia. Mengapa kalian terpikat dengan roh-roh naga itu? Mengapa kalian mengikuti roh-roh naga itu? Karena mempelai sudah memperingatkan 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan sebelum hal ini terjadi, bahwa pasukan 77 akan digoncang dengan 3 kali goncangan. 2 kali goncangan sudah terjadi. Terakhir goncangan yang ketiga adalah di bulan Desember. Telah beberapa kali dia peringatkan dari 3 bulan yang lalu. Apa kalian para admin, para pengurus, para pengikut 777 itu tidak mendengarkannya? Sudah beberapa kali dia peringatkan kepada para admin, terutama kepada seseorang yang dipercayakan untuk mengelola pasukan 77 itu. Mengapa kalian ragu iman kalian di detik-detik terakhir ini? Memanglah hanyalah sedikit orang manusia yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ditapis dan ditampik sebegitu rupa. Ya, hanya iman-iman yang murni saja, bukan iman Thomas dan Petrus, Yudas yang akan masuk, tetapi orang-orang yang memiliki iman yang ekselen, iman yang murni, tanpa melihat tapi percaya. Itulah iman yang murni. Jadi hanya iman-iman yang murni sajalah yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Jadi iman-iman yang tidak murni akan tersaring oleh waktu, oleh hal apapun juga, goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini. Untuk itu bertahanlah kepada pasukan 77 elit. Janganlah kalian hanya dengan gertakan seseorang kalian menyerah. Hanya dengan gertakan sambal seseorang kalian takut. Siapakah orang itu? Hanyalah iblis, setan, dajjal yang menyamar dalam diri tubuh seseorang. Sedangkan suara yang kalian hapus itu adalah suara dari Bapa Yahwehku. Tunggu kota-kota kalian, akan kami sapu ratakan kota-kota kalian. Penghuni-penghuni kalian, baik yang mengancam, baik yang terancam, baik yang lari ya dari kenyataan hidup. Makanya kalian makan banyak ya, makan banyak supaya tidak lari dari kenyataan hidup. Makan yang banyak supaya kuat menghadapi kenyataan hidup yang pahit, yang manis, yang begitu pahit, yang sedang-sedang saja. Ya kuat, harus kuat makan pisang. Makan pisang 1 tandang. Itu yang disuruh itu 66 sama mempelai. Makan pisang mempelai 1 tandang. Sekarang mempelai anjurkan ya kepada 66, kalian harus makan pisang juga 1 tandang. Dan rumah kalian itu tinggal bergelantungan di atas pohon. Kalian itu harus ikut seperti kehidupan monyet. Monyet-monyet yang ada di hutan. Tuh, makanya dibodoh-bodohi deh kalian oleh setan iblis 66. Makan pisang 1 tandang supaya kuat menghadapi kenyataan hidup. Habis makan pisang makan jagung. Habis makan jagung makan ubi. Bukankah itu menyehatkan? Menyehatkan. Sedangkan yang dianjurkan itu makan ayam, makan bebek, makan daging sapi. Kalian yang dianjurkan makan pisang. Makan pisang sono, lari ke hutan makan pisang. Terus rumah kalian gak usah punya rumah, naik di atas pohon. Tinggal sedia ekor. Supaya mirip kan. Nah gitu deh ya, itu hanya sebagai iklan yang lewat saja ya dari mempelai.
Jadi bagi pasukan 77, silakanlah Anda berbongkar-bongkar ria di situ ya. Yang setia bertahan kepada kesaksian 7 bintang Bapa Yahweh, kepada kesaksian nabinya Henok Elia di dalam diri Angel dan Wita, kesaksian dalam 7 bintang malaikat Mikael, Rafael semuanya ya, dan kesaksian mempelai sendiri. Itulah kalian yang memiliki iman yang murni. Nanti kita akan bertemu di kerajaan 1000 tahun nanti. Ya, makanya diseleksi terus, ya, disaring terus. Ya, bagi siapa yang ingin kakinya di dunia 66, silakan. Terserah, pilihan di tangan masing-masing. Tidak ada mempelai memaksakan kehendak bebas manusia, tidak ada. Bapa Yahweh tidak pernah memaksakan kehendak kita manusia ini untuk kita memilih. Tidak ada paksaan sama sekali dari pihak Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk meyakini suatu keyakinan bagi dirinya sendiri. Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, maka manusia itu akan menjadi suatu makhluk sosial yang berempati tinggi kepada sesamanya dan memiliki iman, mencari kebenaran itu sendiri dalam hatinya. Mau agama apapun juga dia, kalau dia ingin mencari kebenaran itu pastilah dia akan menemukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam, Pangeran Piningit yang menyamar sekarang ini menjadi nama Aditya Nugrahanto. Dialah Pangeran ilahi yang menyamar dalam diri manusia yang sangat sederhana. Orang dunia tidak akan tahu bahwa dialah Pangeran Piningit karena dia menyamar. Ya, jadi kalau menyamar itu kan ya namanya menyamar. Ya pasti manusia lain tidak akan tahu, hanya manusia yang memiliki hati yang murni, hati yang cantik, hati yang dipenuhi belas kasihan saja yang akan tahu bahwa dialah Pangeran Piningit, Pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus yang kalian pasung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu karena dengan alasan sebuah kebenaran. Karena kebenaran bagi dunia ini akan ditutupi, tetapi kebohongan dustalah yang akan dibukakan di dunia ini melalui media-media sosial. Kalian akan dibodohi dengan dusta-dusta. Dunia tipu-tipu, dunia tipu-tipu, nyawa kelenting-kelenting melenting. Ya, seperti itu dunia tipu-tipu, ya seperti itu. Jadi, mempelai ingin satu hal, pesan kepada pasukan 77, mempelai tidak menyesal, sama sekali tidak menyesal. Karena apa? Sedangkan di zaman Tuhan Yesus saja Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dengan satu kecupan manis. Apalagi mempelai. Ya, tidak akan mempelai menyesal segala apapun yang terjadi karena penyaringan demi penyaringan akan terjadi. Yang tersisa adalah iman-iman yang murni. Iman-iman Thomas, iman-iman Yudas, iman-iman Petrus semuanya akan tergusur oleh waktu dan oleh proses kehidupan selama Anda menjadi manusia. Jadi seperti itu kata roh Tuhan pada saat ini. Hei manusia yang dungu, yang tolol, yang buta tuli, silakanlah Anda tinggal dalam kedunguan Anda, ketololan Anda, dan kebodohan Anda. Bagi kami Anda itu adalah seorang manusia, sesosok manusia yang berhati batu, bebal, degil, angkuh. Kami tidak peduli. Kalau kalian tidak mau bertobat, neraka tempatmu selama-lamanya. Kalau kalian mau bertobat, kalian akan diampuni dosa-dosamu, tetapi masuk dulu di dalam api. Ya, di dalam api penyucian semuanya, yaitu Hades. Tempat penyimpanan nyawa roh kalian itu, tempat penyimpanan Hades semuanya deh. Udah dipaketkan karena kalian ini memiliki iman-iman yang bagaimana gitu. Dibilang panas, tidak panas. Dibilang dingin, tidak juga dingin. Alias abu-abu, alias panas-panas suam-suam kuku kalian ini. Jadi untuk itu, yang suam-suam kuku, yang masih mencintai dunia, mencintai juga surga, dunia kami, tempat kalian semuanya berada di Hades. Kami sudah paketkan roh Anda, tinggal tunggu aja tanggal dan waktu kematian Anda. Mantap bukan? Nah, jadi semua yang menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghina-hina mempelai Tuhan, menghina-hina Pangeran Ilahi, dan menghina-hina Bapa Yahweh, semuanya ada di Hades. Ya, api penyucian. Kalian selamatlah seperti keluar dari puntung api, puntung rokok.
Ya, seperti kami mencabut Anda itu seperti keluar dari dalam api. Kami buang ke surga. Ya, setelah melalui penyucian api itu selama di Hades itu kerajaan 1001 tahun itu 1001 miliar tahun. Terus triliun ya bahkan. Terus berjalannya waktu itu kalian ada di Hades. Nanti pada waktu selesai kerajaan 1000 tahun, menurut versi Alkitab, firman Tuhan Bapa Yahweku itu waktu dunia itu 1001 triliun tahun. Miliar tahun, triliun artinya sangat lama bukan? Nah itu kalian berada di Hades dalam penyiksaan. Nah mempelai Tuhan yang bercahaya saja yang bisa masuk di Taman Eden itu, Taman Eden ya, namanya itu Taman Eden kedua. Taman Eden pertama sudah berlalu, ini Taman Eden kedua. Masuklah mempelai Kristus yang bercahaya berjumlah 50 orang. Nah 50 orang ini seiring dengan waktu telah dikunci di alam roh, tapi seiring dengan waktu apabila mereka jatuh di dalam proses penantian, di dalam proses antrian karcis 1000 tahun, maka mereka akan tergusur dengan sendirinya. Apakah mereka di sini awalnya 15 tahun, 14 tahun, tetapi apabila mereka melakukan dosa berzina di kehidupan dunia nyata, yang bermain adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apabila mereka jatuh dalam hal ini, maka mereka akan menjadi bayi-bayi roh, ya, bayi-bayi roh. Jadi kalau mereka sudah menjadi bayi-bayi roh, tidak ada bayi-bayi roh yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, tidak ada. Bayi-bayi roh itu masuknya di Hades, tempat penampungan jiwa roh itu sementara di Hades. Ya, seperti itu. Dan jiwa kalian diikat oleh setan, roh kalian juga diikat oleh setan. Apa yang bisa membebaskan jiwa dan roh Anda ini bergabung dengan tubuh Anda adalah Anda harus berpuasa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, bayar kedagingan, martir. Harus semuanya mati martir, baru Anda bisa menginjak, mencium surganya yang kekal. Tidak ada manusia satupun di bawah kolong langit ini yang hidup senang-senang terus di sananya masuk surga. Tidak ada. Itu hanyalah surga bayangan. Ya, yang adanya bidadari. Itu surga bayangan. Kalau surga Bapa Yahweku, Anda harus hidup menderita, pikul salib, bayar harga demi nama Tuhan Yesus Kristus, martir. Itulah jalan salib. Tidak ada orang yang masuk surga hidupnya senang-senang di dunia ini, menikmati dunia ini dan kompromi dengan dunia ini. Penikmat dunia tidak akan dapat tempat di surga. Ya, catat. Jadi kalau Anda masih bekerja sama dengan kenikmatan dunia, yang Anda kejar itu kenikmatan dunia, yang Anda kejar kesenangan dunia, yang Anda kejar itu kedagingan, Anda tidak layak untuk masuk surga Bapa Yahweku. Aku yang berbicara saat ini adalah panggilan ilahi, roh panggilan ilahi. Anda paham sampai di sini? Kalau belum paham, bermimpilah. Berdoa, baca firman, berpuasa, dan bermimpilah. Agar supaya mungkin suatu saat mimpi Anda itu bisa ketemu dengan panggilan ilahi, aku sendiri. Ya, kalau roh Anda itu benar, hati Anda itu kudus, hati Anda itu sudah bertobat sungguh-sungguh dari dosamu, maka mungkin suatu saat kau akan bertemu dengan aku, pangeran ilahi. Jadi seperti itu ya manusia. Terus satu hal lagi yang aku ingin sampaikan kepada kalian, bertobatlah sungguh-sungguh ya, supaya kalian itu boleh menginjak kerajaan 1000 tahun. Jangan doyan melakukan dosa. Kalau Anda doyan melakukan dosa zina, dosa perselingkuhan untuk dapatkan uang yang banyak, umur Anda di sini tuh berkurang secara drastis, sehingga umur Anda menjadi bayi-bayi, Anda akan dilempar ke Hades. Bayi-bayi tidak ada gunanya di surga itu, hanya dilepas dalam sebuah taman. Ya, Anda di Hades dulu dicuci dalam api penyucian, terus
Anda baru dilempar ke surga dalam sebuah paketan. Mau seperti itu, paketan bayi-bayi dilepas di taman, Anda tidak punya rumah. Untuk apa bayi-bayi? Bayi-bayi itu cuma mengejar kenikmatan dunia saja. Mereka sukanya bermain-main dalam dosa, tidak menanggalkan kedagingan. Mereka sukanya hura-hura penikmat dunia, ya tidak mampu bayar harga. Nah, manusia-manusia seperti itu bagaimana mau diandalkan sebagai pemuji penyembah Bapa Yahweh? Tidak akan mungkin. Bayi-bayi tidak bisa memuji Bapa Yahweh, ya tidak akan bisa. Mereka tidak mungkin bisa menyembah Bapa Yahweh karena bayi-bayi hanya oe saja di taman bikin ribut. Ya, makanya mempelai bagikan, sebarkan gula, paku-paku api. Jadi mereka isap-isap itu adalah api, supaya tidak ribut, karena mereka ini hanya banyak bacot, banyak bicara, ribut, tidak bermutu, tong kosong bunyi nyaring. Ya, dari akibat bacotannya, keributannya di dunia menimbulkan kesesatan. Ya, menimbulkan banyak manusia terbawa dalam kesesatan. Ya, mereka ini menyamar seperti hamba Tuhan, tapi sesungguhnya mereka adalah naga-naga yang menyemburkan cahaya ilahi. Artinya apa? Naga-naga ini membawa firman Tuhan, yaitu artinya karena mereka membawa firman Tuhan, makanya mereka itu mengeluarkan cahaya ilahi, karena firman itu adalah cahaya itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Marilah kita sekalian untuk datang bertobat kepada Tuhan. Jangan kalian tuh gemar melakukan dosa. Mempelai ini sudah habis masa kontrakannya bagi dunia tanah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada suami mempelai. Ya, walaupun suaminya seperti begitu, ya jahatnya minta ampun, tapi dia juga ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan ya. Kami berterima kasih kepada suaminya yang telah menjaga mempelai selama 16 tahun lebih. Ya, kami mengucapkan karena pada saat kami mengambil mempelai dari tangan suaminya, kami mendapati mempelai dalam keadaan hidup dan dalam keadaan bernapas dan tidak kurang satu apapun juga. Habis masa kontrakan mempelai untuk dunia manusia, sekarang mempelai ini adalah milik Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam diri Aditya Nugrahanto, anakku yang kukasihi, yang 2000 tahun yang lalu kalian pasung di Papua ya, dengan salib dan tergantung ya di tanah Papua. Jadi Israel sesungguhnya itu adalah Indonesia ya. Jadi Golgota itu sendiri berada di Papua ya. Jadi yang kalian pasung itu adalah Aditya Nugrahanto, dulu namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Rohnya sangat indah, sangat tampan. Di kerajaan 1000 tahun akan berubah menjadi tubuh supranatural dengan memakai roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia sangat tampan, dan mempelai ini dia sangat cantik sekali di kerajaan 1000 tahun ya, dengan umur 17 tahun. Pangeran Ilahi dengan umur 33 tahun. Jadi pada saat ini kami menantikan kelahiran anak kami dari dunia ilahi, baby Immanuel dan Mary. Itu terjadi antara Februari, bisa saja sampai Juni, atau Februari, Maret, April. Karena ada penundaan, tergantung Bapa Yahweh, suka-suka Bapa Yahweh. Lihatlah perut mempelai ini semakin membesar ya, semakin membesar dari hari ke hari, dalam keluhan kesakitannya, penderitaannya, dalam keluhannya dia berseru ya, kalau dia berseru tenggelam kota ini, maka tenggelam. Makanya mempelai menjaga kota, ada kota yang dia jaga dan diminta oleh roh dunia untuk dijaga ya, kota-kota besar. Untuk itu mempelai tidak berdiam di satu kota, tetapi mempelai akan rolling di mana kami melewati kota itu, dan kota itu terlalu berat dosanya dilihat oleh Yesus Kristus Pangeran Ilahi, dan juga mempelai mendeteksinya kalau dosanya terlalu berat. Sudah ada 5 lambang roh ada di dalam satu kota itu, yaitu roh serigala, roh naga, roh ular beludak, roh kambing, roh anjing najis,
roh panda campuran 5 roh itu wajib kota itu akan dimusnahkan. Untuk itu mempelai ditugaskan untuk menjaga satu kota. Jadi itu saja informasi dari kami dunia ilahi, agar supaya bisa diterima dengan logika Anda yang bodoh itu ya. Karena Anda merasa logika Anda itu terlalu pintar, tetapi bagi dunia roh logika Anda itu sangat bodoh. Ya, bagi logika dunia logika juga kami ini kalian katakan gila-gila, bodoh sama ya. Dan bagi kami juga logikamu itu sangat bodoh-bodoh, sangat gila-gila juga. Dan Lucifer akan membuat kalian menjadi gila-gila juga ya, seperti itu. Jadi sama, ada timbal balik dua dunia ini. Dan sekalian kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yesus Masih Elohim. Bertobatlah, kasih karuniaku menyertai kalian semua. Jadi pada saat ini mempelai dialihkan nomor rekening, karena mempelai sudah bersatu dengan Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kirimlah berkat-berkat Anda ke nomor Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Pangeran Ilahi, Pangeran Peningit. Ya, kami juga ingin berjalan-jalan santai ria ya. Untuk itu kami ini mau beli mobil, tapi kami ini tidak punya uang. Karena kami pengembara cinta di dunia ini. Kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang. Ya, jadi untuk itu kepada anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini Aditya Nugrahanto, langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian. Di rekeningnya akan diberkati anak cucu kalian. Pada masa kesukaran kalian akan diluputkan. Pada masa antikris terjadi martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah seperti itu ya. Taruhlah 2 menit udah selesai. Jadi seperti itu ya. Ada bantuan khusus dari Pangeran Ilahi jikalau kalian memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, mengasihi Pangeran Ilahi, mengasihi Pangeran Peningit, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar dalam pribadi Aditya Nugrahanto. Nah, jadi itulah sepenggal kisah tentang dunia ilahi dari dunia supranatural spiritual pada saat ini. Mempelai semua tidur ini, mau tidur ya, tapi mempelai teringat akan manusia-manusia di alam dunia lain, karena mempelai sudah capek ya, sudah capek mengurus dunia, mengurus segala sesuatu. Capek Bapak Ibu, sangat capek. Dan dunia kita ini sangat berbeda. Dunia kita sangat berbeda dengan dunia tipu-tipu. Jadi sangat berbeda ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kita ini rencana akan membeli mobil. Jadi untuk itu cepat kirim ya, 100 juta, 200 juta, 300 juta kecil itu bagi kalian ya. Atau 500 juta kecil untuk cinta kalian kepada Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu. Seperti apa hati kalian mencintai dia selagi dia masih menyamar? Kalau dia sudah tidak lagi menyamar, berubah ke tubuh supranatural, kami tidak butuh uang lagi. Ya, yang kami butuhkan adalah tongkat. Tongkat ajaib untuk menghukum dunia yang gelap ini dengan meteor-meteor. Jadi percumalah harta kekayaan kalian, manakala dunia ini akan kami hukum dengan meteor-meteor yang akan datang menabrak bumi. Ya, percumalah harta kalian yang kalian kumpul. Jadi untuk itu hamburlah harta kalian kepada Pangeran Ilahi, 7 bintang Bapa Yahweh, 2 saksi Tuhan Yesus Kristus, dan para nabinya. Dan jangan lupa juga mempelai kan ada punya anak 3. Jadi sisipkanlah berkat kalian untuk di nomor rekeningnya mempelai untuk membayar rumah, karena rumah yang dia tinggali itu belum lunas Bapak Ibu, karena dia suka membantu orang. Ya, jangan lupa. Jadi semua rekening-rekening yang berasal daripada manusia dunia ilahi itu kalian utamakan adalah Pangeran Ilahi, karena dialah yang akan menyelamatkan kalian. Kalau dia menyamar menjadi orang susah, rumah pun tidak ada di muka bumi ini, untuk menaruh kepalanya pun tidak bisa, dan berpindah-pindah tempat, bagaimana bisa dia tenang hidupnya? Jadi untuk itu bahagiakanlah hati Pangeran Ilahi pada saat ini. Selagi tubuhnya belum berubah
menjadi tubuh roh Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nah, seperti itu, jangan ada penyesalan nanti terjadi. Ini mempelai berikan pengumuman ini kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang susah. Kalau orang-orang susah, kami akan membantu Anda dengan berkat yang akan kami terima nantinya. Kami akan salurkan dimanapun berada, ya. Jadi seruan ini untuk orang-orang kaya raya, bukan untuk orang-orang susah, bukan. Untuk orang-orang susah kami akan membantu Anda. Nah, alirkanlah berkat-berkat duniawi yang kalian punya, yang sudah tidak ada tempat untuk kalian tampung. Taruhlah di nomor rekening, kirim di nomor rekening Pangeran Ilahi. Sebelum dia berubah menjadi tubuh supranatural ilahi, kalian akan mendapat hukuman yang mega dahsyat. Hai dunia di dalam gelap, hai dunia di dalam cengkraman iblis, hai dunia menuju masa resesi 3,5 tahun ke depan. Masa kesukaran yang berat. Ketika mempelai telah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, itu akan terjadi masa kesusahan yang sangat menderita di dunia ini. Bagi siapa yang tidak bertahan, pastilah kalian akan bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Tetaplah beriman kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah petunjuk ini. Ikutilah channel malaikat Mikael, malaikat Rafael, kedua nabi saksi Elia dan Henok. Sudah ada saksi-saksi ilahi yang untuk menguatkan, membimbing kalian di jalan yang amat licin ini. Jangan hilang pengharapan kalian di dalam mengikuti Tuhan Bapa Yesua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus firman-Nya yang hidup dan Roh Kudus. Jangan pernah menghujat Roh Kudus pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Kalian sudah berada posisi kalian semuanya ada di Hades. Tinggal tunggu saja antrian kematian Anda. Ya, itu saja kabar gembira daripada kami. Semoga kalian menjadi kuat. Semoga iman kalian menjadi teguh di dalam Tuhan Bapa Yesua Hamasia Elohim. Akhir kata mempelai ucapkan, salam kasih, salam damai sejahtera, sukacita di hati bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Salam hormat, salam kasih dari dunia ilahi. Kami sangat mencintai kalian. Kami sangat mengasihi kalian. Untuk itu bertobatlah selagi masih ada waktu. Kuota untuk kerajaan surga masih terbuka untuk kalian. Untuk itu kami memberikan tambahan waktu 90 hari ke depan. Untuk masa pertobatan itu sebelum pintu anugerah belas kasihan kami tertutup untuk kalian. Waktu ada di tangan Bapa Yahweh, sang pemegang waktu itu. Waktu adalah misteri bagi manusia dan bagi malaikat, bagi Pangeran Ilahi itu sendiri. Tidak ada yang tahu waktu itu kapan terjadi. Bapa Yahweh yang pemegang kuasa tunggal di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dialah roh Alfa dan Omega itu sendiri, roh kebenaran itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau dia bersabda, jadilah, maka jadilah. Jikalau ia berfirman, terbukalah, maka terbukalah tingkap-tingkap langit ini. Dan jikalau dia bersabda, berfirman, tertutuplah, maka semua akan tertutup. Itulah kuasa Bapa Yahwehku, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.